Balik lagi di 3 menit jadi melejit. Kenapa orang sukses bukan cuman kerja keras? Pernah gak sih kamu ngeliat seseorang yang sukses banget di usia muda dan mikir, gimana caranya dia bisa sampai di titik itu? Apakah karena dia jenius? Apakah karena dia kerja lebih keras daripada orang lain? Nyatanya sukses itu bukan cuman soal kerja keras. Ada faktor eksternal yang sering kita abaikan. Lingkungan, kesempatan, dan bahkan budaya tempat kita dibesarkan punya peran besar dalam menentukan kesuksesan kita. Jadi kalau kamu mau sukses di Indonesia saat ini, kamu harus paham gimana caranya memanfaatkan faktor eksternal ini untuk keuntunganmu sendiri. Yang pertama, aturan 10.000 jam. Nggak cuma latihan, tapi latihan di waktu yang tepat. Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers bilang kalau dibutuhkan 10.000 jam latihan untuk jadi ahli di suatu bidang. Tapi latihan aja nggak cukup, teman-teman. Yang lebih penting adalah apakah kamu berlatih di waktu yang tepat dengan akses ke kesempatan yang tepat. Contoh yang nyata di Indonesia, Raditya Dika. Dulu ngeblog hanya sekedar hobi, tapi Radit mulai nulis di saat yang tepat ketika internet mulai berkembang di Indonesia. Dia jadi salah satu penulis digital pertama yang viral dan akhirnya sukses di industri kreatif. Industri e-sport 10 tahun lalu, kalau kita main game tuh dianggap buang-buang waktu. Sekarang atlet e-sport Indonesia kayak EVOS, Donkey, dan RRQ Lemon itu bisa dapat penghasilan ratusan juta cuman dari gaming. Jadi latihan itu penting, tapi lebih penting lagi kalau kamu mulai di waktu yang tepat dan di industri yang sedang berkembang. Yang kedua, teman-teman, kesuksesan itu tergantung dari mana atau di mana kamu dilahirkan. Ini mungkin terdengar gak adil, tapi kenyataannya lingkungan tempat kamu tumbuh sangat menentukan peluangmu untuk sukses. Contoh nyata, Jeff Bezos atau Elon Musk lahir di keluarga berpendidikan dan punya akses ke teknologi sejak kecil. Nadiem Makarim lahir juga dari keluarga akademisi dan pengusaha sukses yang memberi dia perspektif bisnis sejak kecil. Tapi kalau kamu lahir di lingkungan yang kurang mendukung, bukan berarti kamu nggak bisa sukses. Tapi kamu harus kerja lebih keras untuk mencari akses ke peluang yang lebih baik. Yang ketiga, jangan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas, teman-teman. Di Indonesia masih banyak orang yang percaya kalau kerja keras itu sama dengan sukses. Padahal yang lebih penting adalah kerja cerdas. Contoh real, tukang bangunan kerja dari pagi sampai malam, tapi gajinya tetap segitu-segitu aja. Sementara digital marketer yang kerja 4 jam sehari dari laptop bisa dapat penghasilan lebih besar. Apa bedanya? Skill dan akses ke peluang. Jadi kalau kamu merasa stuck dengan apa yang kamu lakukan sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah ada skill yang harus aku pelajari supaya lebih bernilai? Apakah ada industri yang berkembang pesat yang bisa aku masuki? Apakah aku sudah berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan teman-teman harus bisa jawab. Nanti tulis di komen ya. Lalu action plan-nya apa? Gimana caranya kamu bisa sukses di Indonesia? Sekarang kita tahu bahwa sukses bukan cuma soal kerja keras. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang pertama, kuasai skill yang sesuai dengan tren. Digital marketing, AI prompting, coding, design, dan video editing adalah skill yang banyak dicari di era-era sekarang. Kalau kita ngeliat, cek kursus gratis di Google, Digital Garage, Coursera, atau YouTube, itu banyak banget teman-teman bisa belajar ya. Yang kedua, masuk ke industri yang sedang bertumbuh. Jangan ke industri yang sudah jenuh, lihat tren yang berkembang. Startup digital, fintech, content creation, dan e-sport tuh lagi naik daun banget di Indonesia. Bisa masuk ke sana, teman-teman. Sesuai dengan passion kamu juga. Dan yang ketiga, bangun network yang kuat. Kalau lingkunganmu sekarang nggak mendukung pertumbuhan kamu, cari lingkungan baru. Gabung ke komunitas yang sesuai, teman-teman. Contohnya, di Entrepreneur Society, komunitas freelancer, atau startup hub. Kenapa? Karena di sini kamu akan belajar dari pengalaman orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Cari yang positif ya. Dan yang keempat, jangan takut pindah tempat untuk kesempatan yang lebih besar. Banyak orang sukses pindah dari daerah ke kota besar karena aksesnya lebih banyak. Kalau kamu punya kesempatan untuk belajar atau kerja di tempat yang lebih baik, ambil. Kesuksesan bukan cuma soal kerja keras, tapi juga akses ke peluang, lingkungan yang mendukung, dan pemanfaatan waktu yang tepat. Kita nggak bisa milih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa milih cara kita berkembang. Jadi sekarang saya tanya, dari semua tips tadi teman-teman, mana yang paling cocok buat kamu? Dan apa langkah pertama yang bakal kamu ambil? Komen di bawah dan kita bakal bahas bareng-bareng gimana caranya kita bisa sukses di Indonesia saat ini. Kalau kamu mau belajar lebih banyak teman-teman, cari circle yang bikin kamu grow. Ayo gabung bersama kita di The Entrepreneur Society. Go bold and beyond.